Perkenalkan, saya Farhan Citra Kusuma. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Raza Kazian Ramadan. Halo, perkenalkan nama saya Joyvita Lamneva Haloho. Perkenalkan, saya Indra Rudena. Halo semua, jadi kami dari kelompok 2 ingin sedikit memberikan informasi terutama dalam limbah kardus. Dan dalam video ini kami akan membahas beberapa hal, antara lain, jadi limbah kardus itu apaan sih? Jadi sebelum kita lanjut lebih jauh mengenai limbah kardus, kali ini kita akan membahas tentang kardus terlebih dahulu. Jadi kardus itu apa sih? Jadi untuk kardus sendiri adalah sebuah kertas tebal atau karton yang berbentuk box yang biasanya digunakan untuk tempat menyimpan benda agar benda tersebut menjadi aman di dalamnya. Kardus sendiri memiliki beberapa tingkat ketebalan tergantung dengan tujuan kardus tersebut. Dan biasanya dalam produksi massal kardus dibuat dari kertas karton ataupun kertas kraft yang tebal. Dan kedua jenis kertas ini membutuhkan banyak kayu ataupun batang pohon dalam proses produksinya. Dengan kata lain, semakin banyak kita menggunakan kardus, semakin banyak juga pohon yang akan ditebang. Dan apalagi seperti di zaman pandemi sekarang ini, banyak masyarakat menggunakan online shop sebagai sarana pemenuhan kehidupannya. Dengan kata lain, banyak juga kardus yang digunakan sebagai packaging. Dan jika kita tidak mengurangi penggunaan kardus tersebut, maka kardus yang awalnya mendatangkan manfaat ke kita, pada akhirnya akan menjadi limbah yang akan merugikan kita sendiri sebagai manusia. Dampak limbah kardus. Ternyata limbah kardus yang sering kita jumpai di sekitar kita memiliki dampak yang cukup signifikan bagi lingkungan, kesehatan, dan sosial ekonomi. Yang pertama, bagi lingkungan, penumpukan limbah yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan bencana alam seperti banjir dan penangkalan air sungai. Selain itu, hasil pembakaran limbah dapat menyebabkan pencemaran udara dengan meningkatnya karbon monoksida atau CO dan karbon dioksida atau CO2 dari asap di udara yang berasal dari sisa-sisa hasil pembakaran sampah tersebut. Selanjutnya yang kedua, kesehatan. Penumpukan limbah dapat menyebabkan meningkatnya penyakit demam berdarah di daerah yang pengelolaan sampah anorganiknya kurang memadai. Hal tersebut akan berdampak kepada kesehatan warga yang tinggal di daerah yang tercemar limbah tersebut. Akibatnya akan terjadi wabah pada masyarakat yang tinggal di daerah yang tercemar. Selanjutnya yang ketiga, bagi sosial ekonomi. Bahaya sampah terhadap kegiatan sosial ekonomi dapat ditimbulkan diantaranya yaitu membentuk lingkungan yang kurang menyenangkan bagi masyarakat, bau yang tidak sedap, dan pemandangan yang buruk karena sampah yang bertebaran di mana-mana. Untuk yang selanjutnya, kita juga perlu memikirkan bagaimana upaya kita untuk dapat mengurangi limbah kardus. Nah, dalam upaya mengurangi limbah yang paling penting adalah kesadaran diri kita sendiri. Kita bisa mulai menumbuhkan kebiasaan ramah lingkungan seperti menggunakan kardus kembali sebagai tempat penyimpanan atau yang lainnya. Selain itu, kita juga dapat bisa mengumpulkannya, kemudian diloakkan agar dapat didaur ulang dengan skala yang lebih besar. Kembali lagi ke diri kita sendiri, bagaimana kepedulian kita sebagai manusia untuk mengatasi masalah ini. Selain diri kita sendiri, terdapat juga pemeran pemerintah dalam upaya mengurangi limbah kardus tersebut, yaitu mungkin pemerintah dapat membuat kampanye preventif di mana pemerintah mengedukasi masyarakat bahwa kardus yang memiliki nilai jual yang lumayan untuk didaur ulang. Pemerintah juga dapat membuat regulasi di mana peredaran pembuatan kardus dari kayu dikurangi dan kardus dari daur ulang ditambah. Dan yang terakhir, pemerintah dapat mendukung inovasi-inovasi baru yang dikembangkan masyarakat itu baik seperti investasi untuk permodalan, penyediaan bahan baku, penyediaan pasar maupun membeli produk tersebut. Sekarang kami akan menunjukkan salah satu inovasi dari limbah kardus, yaitu membuat tempat sampah dari limbah kardus itu sendiri. Salah satu bahan yang kita perlukan tentu saja adalah kardus itu sendiri. Yang kardusnya itu pun juga harus dipotong-potong seperti yang ada di video ini, dipotong sepanjang 11 dikali 16 dan juga dikali 5. Lalu kita juga membutuhkan kardus-kardus yang lain. Nah, kardus kedua itu sepanjang 10 dikali 11 cm. Kita juga memerlukan beberapa kardus lagi. Dan kardus yang ketiga itu sepanjang 10,5 cm dikali 10,5 cm atau kardus persegi. Lalu yang terakhir adalah kardus persegi panjang sepanjang 13 cm dikali 9 cm.
Lalu kita juga butuh sebuah selotip. Nah, kita memerlukan 4 kardus yang berukuran sama dan kardusnya juga ditata rapi. Nah, lalu setelah itu kita selasi ujung-ujungnya, ujung dari setiap kardus itu kita selasi. Selanjutnya adalah siapkan kertas karton. Ini digunakan sebagai pelapis agar kardusnya tidak terlihat. Kartonnya warnanya bebas, tapi kami mengambil warna pink. Nah, dipotong membentuk seperti yang bentukan tadi. Lalu karena di sampingnya masih berbentuk kardus, kita siapkan karton lain, yaitu menggunakan warna lain dan kita mengambil warna biru. Lalu kita bentuk sama seperti yang sebelumnya, sama seperti bentuk sebelumnya. Lalu di ujungnya itu kita tambahkan lem, tujuannya untuk merekatkan antara ujung satu dengan ujung yang lainnya agar bisa membentuk sebuah kotak. Nah, ini adalah kardus yang tadi sudah kita ukur juga, yang sepanjang 10,5 x 10,5 kita siapkan dan kita bentuk sama seperti sebelumnya, yaitu kita lapisi dengan kertas karton berwarna pink dan juga berwarna biru. Ini untuk apa? Ini tujuannya hanya untuk sebagai alas. Nah, alasnya itu kita lem dengan tujuan agar bisa merekatkan alasnya itu dengan kardus yang tadi sudah kita buat. Lalu kardus terakhir yang berukuran 13x11 cm itu kita bagi dua terlebih dahulu. Kita bagi dua sama panjang, lalu kita tepuk, jangan dipotong ya, hanya tepuk saja. Setelah ditepuk, kita lapisi lagi sama seperti sebelumnya, kita lapis lagi dengan kertas karton berwarna biru. Kali ini hanya warna biru saja karena ini hanya sebagai dalaman saja. Setelah kita lapisi dengan karton berwarna biru, kita siapkan bidding. Bidding itu tujuannya sebagai agar bisa untuk penutup dari tempat-tempat tersebut. Kita ukur biddingnya dan kita hitung agar persis dari ujung ke ujung dan tidak boleh kelebihan. Lalu setelah itu kita rekatkan dengan lem, kita gunakan lem tembak, pasang di ujung-ujungnya agar biddingnya itu bisa berdiri di sana. Setelah kita rekatkan, kita taruh biddingnya, lalu kita beri lem lagi sedikit-sedikit, ini untuk merekatkan dari kertas kartonnya tersebut. Setelah itu kita taruh kertas kartonnya dan kita melakukan langkah terakhir, yaitu diberi hiasan. Biasanya bebas, tidak ada ketentuan soal hiasan, sesuai keinginan saja. Dan tempat sampah dan limbah kardus ini pun selesai dibuat. Bagaimana, mudah kan buatnya? Ini adalah salah satu inovasi yang sangat berguna karena tempat sampah memang kita perlukan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga dengan menonton video ini membuat kita semakin sadar Akan lingkungan bumi kita yang semakin rusak karena banyaknya limbah. Oleh karena itu, jaga bumi kita, kalau bukan kita, siapa lagi? Sekian dari kelompok kami, jika ada kesalahan kata kami minta maaf. Terima kasih.